Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai order group dan order elemen untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar abstrak. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Devita Rahmawati, Rara Maharani Putri, dan juga Wulandari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Wulandari. Baiklah, materi yang pertama yaitu order group dan order elemen. Order group G adalah banyaknya elemen dari suatu grup G. Jika order suatu grup adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Sebaliknya, jika order suatu grup tak hingga, maka grup tersebut disebut grup tak hingga. Sebelum diberikan pengertian order elemen G lebih dulu diberikan pengertian G pangkat N sebagai berikut ini. Untuk yang pertama yaitu G pangkat 0 sama dengan E, di mana E adalah elemen netral, dan yang kedua yaitu G pangkat N sama dengan G, G sampai dengan G, di mana N lebih dari 0. Dan yang ketiga yaitu G pangkat N plus 1 sama dengan G pangkat NG, di mana N lebih dari 0. Untuk yang keempat yaitu G pangkat N sama dengan G pangkat min 1, G pangkat min 1 sampai dengan G pangkat min 1, di mana N kurang dari 0. Dan yang kelima yaitu G pangkat M plus 1 sama dengan G pangkat M dikalikan dengan G pangkat N. Dan yang keenam yaitu dalam kurung G pangkat M dikalikan dengan pangkat N sama dengan G pangkat MN untuk setiap M, N elemen bilangan bulat. Dan yang selanjutnya yaitu ada order elemen grup. Misalkan G suatu grup dan G elemen G, order dari G dinotasikan dengan mutlak G yang menyatakan bilangan bulat positif terkecil N, sehingga memenuhi G pangkat N sama dengan E, dengan E adalah elemen netral. Bila tidak ada N yang demikian, maka mutlak G sama dengan positif tak hingga. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang sifat order elemen grup. Sifat order elemen grup terdiri dari dua sifat. Yang pertama ada sifat jika mutlak G sama dengan N, maka G pangkat M itu sama dengan E. Jika dan hanya jika M itu kelipatan dari N. Kemudian sifat order elemen grup yang kedua adalah jika mutlak G itu sama dengan N, maka H sama dengan G pangkat M, di mana mutlak G itu sama dengan N per F kali P kali B, di mana M itu koma N. Nah, kemudian kita akan membuktikan kedua sifat order elemen grup tersebut. Yang pertama kita buktikan sifat yang pertama, yaitu jika M itu sama dengan N kali K, maka G itu pangkat M. Nah, G pangkat M ini itu sama dengan G pangkat N kali K. Nah, G pangkat N kali K itu bisa kita sederhanakan menjadi G pangkat N tutup kurung K, dimana G pangkat N menurut sifat yang pertama itu dia E. Nah, kemudian G pangkat N tadi kan E. Nah, E itu pangkat K. Nah, E pangkat K bisa kita tulis menjadi E. Selanjutnya, misalnya G pangkat M itu sama dengan E, dan andaikan M itu sama dengan N kali K plus R, dengan R itu lebih besar dari 0 dan kurang dari N, maka E itu sama dengan G pangkat M. Nah, G pangkat M tadi itu bisa kita sederhanakan menjadi G pangkat N kali K plus R. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi G pangkat N kali K dikali G pangkat R. Nah, G pangkat N tadi kan kita misalkan E nih, maka kita ganti E kali K dikali G pangkat R sama dengan G pangkat R. Kenapa G pangkat R? Karena
epsilon itu dia bersifat mutlak, maka dia sama dengan 1, maka bisa kita tulis menjadi G pangkat R. Nah, hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa mutlak G itu sama dengan N. Kemudian R itu kan sama dengan 0. Nah, atau M itu sama dengan N kali K. Dengan kata lain, M itu adalah kelipatan dari N. Kemudian kita akan membuktikan sifat order elemen grup yang kedua, di mana sifat tersebut menyatakan bahwa H itu sama dengan G pangkat M dan G pangkat N itu sama dengan E. Misalnya kita ambil D. Nah, D itu sama dengan G kali C kali D, di mana M itu koma N. Maka M itu sama dengan D dikali M1 dikali N sama dengan D dikali N1, yang mana G C D M1, N1 itu sama dengan 1, sehingga dapat kita peroleh menjadi H pangkat N1 sama dengan G pangkat M dikali N1 sama dengan G pangkat D N1 dikali M1 sama dengan G pangkat M dikali N1 sama dengan tadi, ingat G pangkat N itu adalah E, maka bisa kita tulis menjadi E pangkat M1. Nah, E pangkat M1 bisa kita tulis menjadi E. Kemudian, misal H itu sama dengan K, H pangkat K itu sama dengan E. Maka diperoleh G pangkat M kali K. Nah, G pangkat M kali K ini bisa sama dengan E. Dengan demikian, M kali K itu merupakan kelipatan dari N. Jadi, D kali M1 kali K merupakan kelipatan dari D kali N1 atau M1 kali K kelipatan dari N1. Karena M1 dan N1 itu relatif prima, maka K merupakan kelipatan dari N1, maka mutlak H itu sama dengan N per D, di mana D tadi itu kan G kali C kali D, maka bisa kita tulis menjadi N per GC, G kali C kali D. Nah, dari kedua sifat tersebut bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, jika G itu elemen grup dan mutlak G itu sama dengan lebih besar dari tak hingga, maka G itu pangkat N dengan N itu 1 sampai tak hingga. Nah, itu adalah semuanya berbeda. Jika tidak demikian, maka M dan N itu dia M-nya tidak sama dengan N, atau misal M lebih besar dari N, sehingga M kali G kali M itu sama dengan G pangkat N. Dapat diperoleh G pangkat M dikurang N. Kenapa G pangkat M dikurang N? Karena sama-sama G nih. Nah, kemudian kita pindah ruas N-nya, maka dia menjadi negatif. Nah, kemudian G pangkat M N negatif, G pangkat M dikurang N itu sama dengan E. Hal ini kontradiksi bahwa mutlak G itu lebih besar dari tak hingga. Kemudian bisa kita simpulkan yang kedua, jika mutlak G itu sama dengan N, maka E, G kuadrat sampai tak hingga sampai G pangkat N dikurang 1 adalah semuanya berbeda. Jika tidak demikian, maka pasti ada G pangkat T itu sama dengan E, dengan T lebih besar dari 0 kurang dari N. Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa N merupakan order G, sehingga N ini adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi G pangkat T sama dengan E. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya itu tentang contoh dari order group yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rara Maharani Putri. Selanjutnya, supaya lebih paham, kita akan membahas contoh soal pada materi ini, yaitu misalkan di sini soalnya adalah Z4 dengan operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Order dari Z4 adalah 4, sedangkan order dari masing-masing elemen di Z4 dijabarkan sebagai berikut. Maka penyelesaiannya untuk Z4 sendiri itu memiliki anggota 0, 1, 2, 3. Maka order 0 itu adalah 1, karena 0 pangkat 1 modulo 4 adalah 0. Lalu order 1 adalah 4, karena 1 pangkat 4 modulo 4 adalah 0.
Lalu order 2 adalah 2, karena 2 pangkat 2 modulo 4 sama dengan 0. Lalu yang terakhir ada order 3, itu adalah 4, karena 3 pangkat 4 modulo 4 sama dengan 0. Jadi di sini yang dimaksud dengan modulo itu adalah sisanya. Jadi karena di sini operasi penjumlahan, misalnya 2 pangkat 2, maka 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4, dan 4 modulo 4 adalah 0. Lalu selanjutnya di sini ada Z5 dengan operasi bintang atau perkalian ya. Jadi ini dengan operasi perkalian itu adalah sebuah grup, order dari Z5 itu adalah 4, sedangkan order dari masing-masing elemen di Z5 dengan operasi perkalian dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi untuk Z5 itu anggotanya kalau operasi perkalian itu dimulainya dari 1, 2, 3, dan 4. Maka order 1 itu adalah 1, karena 1 pangkat 1 sama dengan 1. Lalu order 2 adalah 4, karena 2 pangkat 4 sama dengan 1. Dan order 3 itu adalah 4, karena 3 pangkat 4 sama dengan 1. Lalu yang keempat, order 4 ini adalah 2, karena 2 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi ini kan operasi perkalian, jadi yang dimaksud dengan sama dengan 1 karena operasi perkalian itu untuk modulonya itu sama dengan 1, memiliki sisa 1. Jadi di sini kita bisa tuliskan contohnya di bagian order 2 itu adalah 4. Karena apa? 2 pangkat 4. Berarti kan di sini dengan operasi perkalian maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, itu hasilnya adalah 16. 16 modulo 5 itu adalah 1. Jadi perkalian tuh intinya yang memiliki sisa dan sisanya itu 1. Baik, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.